katakan masuk dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur masuk ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Kita mau semua kita yang ada di tempat ini kita menaikkan pujian syukur kita. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, selalu ada menyertai kita semua. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur bahkan nanti kami dengan syukur atas semua kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Kami masih bisa menikmati Tuhan hingga sampai saat ini. Kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati mengurapi setiap kami yang hadir. Membawa setiap hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Membawa segenap persembahan kami melalui puji-pujian kami yang terbaik dari hati kami Bapa. Terima kasih. Kami persembahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Biarlah Engkau saja
mendengarkan suara-Mu. Berbicara Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bukankah indah ketika kita datang pada Tuhan? Indah bukan ketika kita ada di hadirat Tuhan, menyembah Dia, bertemu dengan Dia, luar biasa. Kita mencari wajahnya. Ibrani 4 ayat 6 mengatakan, sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Itu undangan Tuhan buat kita untuk datang dengan berani apapun keadaan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa seringkali manusia, seringkali saya dan saudara, kita ada di situasi yang bahkan kita nggak sanggup datang kepada Tuhan. Itu renungan saya minggu-minggu belakangan ini tentang orang-orang yang dalam keadaan begitu boleh dikatakan putus asa, terhilang dan lain-lain, baik orang biasa maupun nabi-nabi pelayan Tuhan. Mereka ada di situasi bahkan mereka nggak bisa mencari Tuhan, nggak bisa lagi datang ke tahta kasih karunia Tuhan dengan berani. Lalu apa yang terjadi kepada orang-orang yang sedemikian itu? Saudara tahu bahwa pertemuan kita dengan Tuhan adalah happy-nya Tuhan, kesukaannya Tuhan, inisiatifnya Tuhan, kegembiraan buat Tuhan bertemu dengan kita, joy, sukacita selalu. Inisiatif pertemuan manusia dengan Tuhan kita seringkali diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Ya, mulai dari kejadian bahkan sampai hari ini. Itu yang akan saya bagikan kepada saudara. Dari semua orang-orang itu, orang-orang yang enggak berani datang kepada Tuhan, tahu saudara apa yang terjadi? Tuhan yang mendatangi mereka. Katakan, Tuhan mendatangi saya. Itu luar biasa. Yohanes 4. Mulai dari ayat 5. Senang sekali ada di sini. Saya pun joy, sukacita ketika bertemu dengan saudara semua. Luar biasa. Kita mulai dari Yohanes 4, saudara. Yohanes 4 ayat 5 sampai 26. Jadi saya nggak akan suruh saudara baca semua sekaligus. Saya mau kita baca sedikit-sedikit. Jadi Alkitabnya jangan dibuka, HP-nya jangan dimatikan, Wi-Fi-nya matikan aja ya, supaya nggak ngeganggu yang masuk pesan itu. Tapi kita mau baca sedikit demi sedikit dan kita keluarkan pengertian dari ayat-ayat ini tentang Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menemui umatnya, mendatangi umatnya, ya, Tuhan yang mendatangi kita. Yohanes 4 ayat 5 dan 6. By the way, apa kabar saudara? Tuh, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa di tengah segala situasi berita yang ini itu. Saya lihat wajah-wajah yang senyum, wajah-wajah yang mencari Tuhan, dan wajah-wajah yang dicari sama Tuhan. Oke, ayat 5. Oke, saudara baca dalam hati, pelan-pelan saya baca buat saudara. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, Yesus melakukan perjalanan yang panjang dari pelayanan-pelayanan sebelumnya sampai akhirnya dia ada di kota Sikar ini. Perjalanannya panjang, dia letih, dia dalam keadaan manusia waktu itu dia letih. Jadi saudara, kalau saudara letih, ketahuilah Tuhan juga pernah merasakan keletihan itu. 3 hari kurang lebih mereka jalan kaki sampai ke sini. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang bergerak serampangan, bukanlah bergerak dari satu kota ke kota lain, berbuat ini dan berbuat itu secara kebetulan.
Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang terencana. Amin. Amin. Bahkan sebelum dunia dijadikan, semua rencananya A, B, C, D itu lengkap dan pasti dilakukannya. Karena dia luar biasa, dia perencana agung. Dan di sumur ini bukan juga peristiwa yang kebetulan. Tuhan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saudara tahu ini yang terjadi selanjutnya. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saya nggak tahu saudara pernah di kampung atau enggak, saya pernah di kampung suami saya. Jadi air sumur itu ya satu kayak lubang besar digali. Serius saudara, saya pernah ngajar anak SD dan dia nggak ngerti sumur. Jadi saya takut ada saudara di sini yang nggak ngerti sumur. Ya sumur itu tanah yang digali, ya ditaruh pinggirannya dengan kalau di kampung pakai apa kayu kelapa ya atau semen dan lain-lain sebagainya, lalu ada air. Dan itu jumlahnya sedikit. Di satu kampung biasanya 1 atau 2 dan orang ambil dari situ mungkin dapat mata air yang bagus ya, bukan seperti mata air di Batam. Terus jadi diambil. Jadi dan biasanya ibu-ibu ambil airnya itu kalau nggak pagi sore, betul? Kalau nggak pagi sore karena kan capek juga, angkat juga. Ya saudara, saya bisa angkat air di ember di kepala saya. Jadi latihan di kampung. Ya seperti inilah perempuan ini. Tapi Alkitab mengatakan dia nggak bawa ember ya, dia bawa pot ya untuk ambil airnya itu. Dan kejadiannya jam 12 siang. Janggal. Karena nggak ada orang ambil air jam 12 siang. Ya panas, capek. Tetapi wanita ini ya kalau di kota Sikar, di kota ini ada apa namanya di Samaria ini ada grup WA, pasti dia nggak masuk grup. Pasti. Mengapa? Kok ketawa? Tuh, saudara tahu ya, ada orang yang suka nggak dimasukin ke grup. Terus kalau dia itu punya Instagram, pasti orang kota itu, dia itu selalu jadi viral of the day. Diomongin orang, latar belakangnya nggak bagus sekali. Hei, saudara, apakah Tuhan nggak tahu itu? Tuhan tahu. Sebelum Tuhan Yesus duduk di sumur itu, dia tahu. Saya bilang Tuhan itu punya rencana. Kok bisanya Tuhan Yesus jam 12 di situ? Kenapa nggak jam 10? Kenapa nggak jam 4? Karena dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Karena dia tahu ada yang ingin ditemui. Lanjut. Lalu Tuhan Yesus bilang dia apa? Di ayat yang ke-8 tadi, ayat yang ke-7. Ya, berilah aku minum. Jawabannya di ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, orang Samaria ini sebenarnya juga dulunya dia termasuk orang Yahudi. Ya, dia percaya Kejadian, Keluaran 4 kitab itu dia tahu Yahweh, dia tahu. Tapi mereka dianggap kafir, dianggap jelek karena perkawinan campur dan juga mereka menyembah berhala. Karena itu disingkirkan dari orang Israel. Bahkan orang Israel gak akan lewat di kampungnya. Yesus ambil keputusan, bukan cuma lewat, dia duduk dekat sumur itu di Samaria. Saudara, ketika jawaban perempuan itu ada kesinisan, ada keraguan. Yang paling banyak ya keraguan, kok ya kan? Dia itu sengaja datang siang-siang supaya nggak ada orang yang foto dia viral of the day, nggak ada yang datang ke dia, nggak ada yang sini-sini, nggak ada yang bisik-bisik tentang dia. Mengapa? Karena perempuan ini punya latar belakang yang cukup bikin orang membicarakan dia. Kita lanjut aja nanti. Tuhan Yesus sendiri ungkapkan masalah orang itu. Ya, ada kesangsian di sini. Tapi Tuhan Yesus jawab. Ayat selanjutnya. Jawab Yesus. Dengar waktu berilah aku minum katanya ya, kata Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, tapi ketika perempuan itu menolak, Yesus bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, anugerah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sabar sekali menjawab
perempuan ini. Kalau aja kamu tahu siapa yang minta minum kepadamu, kalau aja kamu tahu siapa yang minta kamu pelayanan di gereja, kalau aja kamu tahu siapa yang minta kamu melayani anak-anak miskin panti asuhan, kalau aja kamu tahu siapa yang minta uangmu untuk didermakan kepada orang yang lebih susah dari kamu, kalau aja kamu tahu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang Tuhan minta dari kita, bukan karena dia meminta kita, bukan karena dia haus, bukan karena dia nggak bisa ciptakan air, bisa dia lakukan itu, dia melakukan mujizat-mujizat pelipat gandaan yang luar biasa. Tapi Tuhan tahu ada sesuatu yang natural, sesuatu yang murah, sesuatu yang biasa, yang ketika ketika kita manusia memberikan kepadanya, itu akan diganti dengan sesuatu yang abadi. Setahukah saudara, ketika saudara ngepel gereja ini, ketika saudara melayani orang sakit, ketika saudara mendoakan pelayanan, saudara cuma kasih waktu, kasih tenaga, itu hal-hal yang supra alamiah. Dan itu hal-hal yang diberikan Tuhan, kita nggak punya. Tenaga itu datangnya dari Tuhan, uang kita datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan bicara di hati kita untuk memberi, untuk diberikan kepadanya, saudara jangan tahan. Karena ada pelipat gandaan yang akan Tuhan kembalikan kepada kita. Amin. Dia mengembalikan saudara. Saya bawa saudara ke satu ayat. Ini janji Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang meminta tanpa mengembalikan. Dia penukar yang ajaib. Yesaya 61 ayat 3. Ini yang Tuhan mau tukar kalau kita berikan kepadanya. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti. Apa? Minyak pesta ganti. Nyanyian puji-pujian ganti. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jangan tahan. Jangan tahan. Dengan kata lain, kalau kita kasih abu sama Tuhan, dia kasih perhiasan. Kalau kita kasih kain kabung, dia ganti minyak. Kalau kita kasih semangat yang pudar kepada Tuhan, dia ganti dengan nyanyian puji-pujian. Dia ganti. Bahkan di ayat lain dia bilang dia bisa ganti 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Amin. Perempuan ini enggak ngerti, padahal itu yang ditawarkan kepada perempuan ini ditawarkan juga kepada kita ya, ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita. Lalu ayat 13-14. Saudara terus buka Alkitabnya ya. 11 dulu deh. Masih nih, pertama dia bilang katanya, masa kamu ya kan, orang musuh kami, musuh suku kami minta minum kepada kami. Lalu kata perempuan itu 11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Tahu timba ya saudara, untuk ambil air ke dalam itu. Lalu dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ada kesinisan lagi ayat 12. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Kita pun sering berbantah seperti itu. Tuhan, kalau saya kasih sama Tuhan waktu saya, kapan saya ngurus anak-anak saya? Kalau saya kasih persembahan ini, kalau kasih ini ke Tuhan, kalau ini itu Tuhan, apa untung saya? Masih membandingkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fisik, padahal Tuhan udah jabarkan. Bahkan sebelum saya yakin banyak pendeta udah berkhotbah untuk saudara tentang hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan. Ya, tetapi saya suka ya 13. Saya suka sabarnya Tuhan. Dia jelasin pertanyaan sinis perempuan itu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, fonten di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barter yang luar biasa. Tuhan Yesus cuma minta segelas air, tetapi Tuhan Yesus siap memberikan air hidup kepada kita, kepada perempuan ini, gak pernah putus. Saudara tahu mata air ya? Mata air itu saya sekali lagi di kampung suami saya ada kali, sungai yang sangat besar, besar sekali. Lebih dari gereja ini ya, lebih deras juga. Tetapi kalau lihat di ujungnya, mata airnya tuh cuma kecil aja ya, kecil aja mungkin sekitar begini. Tetapi karena dia terus menerus banyak. Berkat Tuhan buat kita seperti itu. Kelihatannya, tanda kutip, kok sedikit ya, kok kecil ya. Tetapi ketika itu terus. Saudara tahu saudara akan penuh dengan kelimpahan. Bukan hanya di hidup kali ini. Tuhan bilang sampai di hidup yang kekal. Haleluya. Ayat 15. Kesadaran perempuan ini mulai timbul. Wow, nggak haus lagi. Asik dong. Saya nggak perlu datang ke sumur lagi. Saya nggak perlu diomongin lagi. Saya maulah air seperti itu. Ya kan, nggak usah panas-panasan datang ke sumur. Ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Dia sudah mulai lihat. Saudara lihat levelnya ya. Levelnya. Pertama dia bilang seperti agak sinis, kau gitu. Saudara di ayat yang ke-15, dia terjemahan bahasa Inggrisnya bukan Tuhan sana ya, Tuhan ke atas, tapi Tuan, Sir, Bapak yang terhormat, udah naik nih. Pengertiannya udah naik bahwa ini orang ini pasti hebat, dia punya air yang gak bikin haus. Kedua, panggilannya pun udah berubah. Level up saya bilang. Dia udah mulai bilang panggil Tuan, udah mulai hormat. Oke. Tetapi jawaban Tuhan di ayat 16 jelek banget. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Jangan anggap ini penghinaan. Jangan anggap ini usaha Yesus untuk mempermalukan perempuan ini. Bukan. Bahkan sebelum Yesus duduk di sumur itu, saya kasih tahu, Tuhan Yesus sudah tahu masa lalu perempuan ini. Kenapa udah tahu kok Tuhan tetap aja nyuruh manggil, Tuhan udah tahu beresin lah, enggak. Saudara, Tuhan tahu bahwa masalah dia dengan perzinahan adalah jembatan yang harus diputuskan. Ya, harus dibereskan sebelum dia menerima segala sesuatu, sebelum dia mudah buat Tuhan memberkati kita, mudah buat Tuhan melimpah kita, tapi ketika ada dosa yang tersembunyi, ada masalah yang belum dibereskan, saudara, sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang mendakwa, tetapi Tuhan yang mengampuni. Enggak ada penghakiman di sini, cuma suruh bilang, pergilah panggillah suamimu dan datanglah. Dan disinilah terungkap rahasia perempuan ini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dengan kata lain saudara, dia adalah seorang penjina. Masyarakat gak dihitung masyarakat. Tadi saya bilang dia pasti gak dianggap, pasti gak ditemenin. Ya, dia punya persoalan hidup yang berat. Pada masa itu saudara mengikuti hukum Taurat, saudara tahu bahwa hukuman untuk penjina itu berat sekali, sangat berat. Pertama dia akan dipanggil ke imam di hadapan banyak orang. Kalau dia punya suami, suaminya juga dipanggil, ya, rambutnya akan diurai,
dia akan dikasih yang paling utama. Yang lain ada hukuman lain tapi yang paling utama saya mau bilang yang menyangkut air. Saudara tahu orang penjina akan minum air pahit. Air pahit itu begitu menyakitkan sampai badannya itu hancur. Dikatakan perutnya gendut, kakinya jadi kecil. Di Alkitab dibilang begitu. Itu hukuman yang sangat berat. Seharusnya dia minum air pahit itu. Seharusnya dia sudah dirajam, sudah nggak tahu lagi jadi seperti apa. Tetapi Yesus yang bertemu dengan dia, ingat Yesus yang mengambil inisiatif untuk bertemu dengan dia, menawarkan air yang berbeda sekali dari yang seharusnya dia minum. Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan yang gak haus lagi kalau dia minum. Dan pernyataan Yesus, waktu Yesus bilang benar. Bahkan Yesus sebutkan lagi, kau udah punya 5, yang sekarang pun bukan milikmu. Ada sesuatu di hati perempuan itu. Sesuatu yang menyadarkan dia. Orang yang menemui dia ini orang hebat. Naik tingkat. Tadi dia bilang Tuhan. Sekarang dia bilang apa? 19. Dia bilang apa? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada pengertian yang lebih dalam. Waktu Yesus masuk ke hidup kita, terus menerus kita izinkan Yesus bicara sama kita. Kita terus izinkan Tuhan menyingkapkan dirinya. Ada pengertian yang lebih dalam. Dikatakan bahwa nyata bagiku engkau seorang nabi. Mulutnya udah up lagi. Yang 20 lebih dalam lagi. Kesadaran untuk menyembah Tuhan muncul. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, dia mulai merasakan, oh iya ya, di Samaria kan gak dianggap, penyembahan orang Samaria kan gak dianggap. Saudara, dari sini, dari kata perempuan ini yang bilang soal penyembahan, saya percaya ada satu masa. Entah ketika dia anak-anak, entah ketika dia masih gadis, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada pengajaran tentang Tuhan yang masuk di telinganya, yang masuk di hatinya. Terbukti dia mengenali karakter seorang nabi, dia tahu tentang penyembahan, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan yang mungkin udah hilang karena dosa-dosanya, karena kesalahannya, karena kepahitan hidup, karena dia juga diperlakukan dengan buruk oleh banyak orang, oleh juga laki-laki yang tinggal dengannya. Semua pengalaman hidupnya yang buruk yang membuat dia sepertinya nggak ada lagi pengenalan Tuhan pada dirinya. Tetapi sesungguhnya dia pernah. Saya yakin itu. Karena lanjut saudara. Kemudian dia tanya, gimana saya harus menyembah? Lalu kata Yesus kepadanya, 21. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kehausan untuk menyembah Tuhan, pertanyaan tentang bagaimana menyembah Tuhan yang benar dijawab Tuhan Yesus dengan pola yang kita pakai sekarang sampai saat ini, bahwa kita akan menyembah bukan di gunung ini, bukan di gunung itu. Kalau kita semua harus ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, atau di gunung-gunung atau di mana-mana, kita nggak punya kesempatan sebanyak ini untuk menyembah Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di mana saja. Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan sekali-sekali. Tapi ini kalimatnya seperti ini, suatu kebiasaan. Setiap saat, saudara menyembah Tuhanlah di gereja dengan luar biasa. Bagus, menyembah Tuhanlah di atas motormu. Menyembahlah Tuhan di kamarmu. Menyembahlah Tuhan anak-anak. Sebelum kalian terlibat terlalu banyak dengan games-games yang menghabiskan tenaga dan waktu itu. Ibu-ibu, menyembah Tuhanlah di dapur.
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran artinya setiap saat, setiap waktu dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik. Hari Senin lalu saya ngobrol dengan beberapa anak Happy Kids laki-laki, ya ada laki-laki ada perempuan. Lalu kami bicara penyembahan. Lalu saya tanya, emangnya apa yang kalian rasa sih waktu menyembah Tuhan gitu kan? Karena terus ada beberapa semua orang anak-anak jawab, lomba jawab. Lalu ada kesimpulan yang ditarik sama semua satu anak. Dia bilang begini, kalau aku menyembah Tuhan benar-benar, kata kunci. Kalau aku menyembah Tuhan benar-benar, aku angkat tangan, aku tutup mata, rasanya merinding-merinding. Dan air mataku jatuh. Kelas 6 SD, saudara. Dia udah ngerti kata kunci untuk menyembah benar-benar. Mungkin nanti makin lama dia akan tahu bahwa dia sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Seharusnya kita sedemikian. Ya, perempuan ini diajarkan menyembah Tuhan. Tuhan juga mengajarkan hal yang sama dan ini jadi fondasi pujian penyembahan kita. Menyembahlah di mana saja, menyembahlah setiap waktu, menyembahlah dengan serius, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara menyanyi, besar anugerahmu, seriuslah, rasakan betul loh. Anugerah Tuhan besar sekali buat saya. Anugerah Tuhan, kasih setia, rahmat, itu satu kata yang luar biasa ya. Ya serius, jangan besar. Saya belum jawab WA Bapak itu loh. Sayang saudara, suara saudara yang bagus itu. Sayang waktu yang saudara habiskan di gereja ini, menyembahlah dengan benar. Jadiin pengalaman anak-anak. Itu bukan satu anak ya, hampir beberapa anak cerita yang sama. Kalau aku menyembah benar-benar, ya, mungkin gak harus merinding-merinding juga ya. Tiap orang punya manifestasi yang lain, yang biasa dia karena dia nggak bisa menggambarkan. Tetapi bukankah ada saatnya ketika saudara menyembah Tuhan benar-benar, Tuhan rasa saudara, Tuhan mendekati saudara, mendatangi saudara, memeluk saudara dengan kasih, mengasihinya. Nikmati itu terus setiap saat. Jangan cuma hari Minggu, jangan cuma sebulan sekali. Ya, lanjut saudara, percakapannya belum selesai. 25. Perempuan itu level up lagi loh. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Ini yang saya bilang. Dia pernah dengar firman Tuhan. Dia pernah dengar tentang Mesias. Bahkan mungkin di saat tergelapnya, di saat dia melakukan dosa, di saat dia sendirian, dia teringat ada Mesias loh yang akan datang. Mesias itu mereka tahu penyelamat yang akan membebaskan, yang akan menyelamatkan mereka semua. Dia mengenali spesifikasi Mesias. Karakter Mesias dia kenali. Satu poin yang dia kenali adalah ayat yang ke-25 tadi. Ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan ini sudah diberitakan dosanya, sudah dikasih tahu dosanya. Bahkan sebelum Yesus kenal dia, Yesus sudah tahu dosanya. Dan perempuan ini mengenali karakter itu. Dia mulai mulai mundur dari tidak ada permusuhan. Ya, ketika bertemu di sumur, Yesus dengan baik menyapanya, memintanya air minum, padahal seharusnya dia dikasih air pahit ya. Terus diajarin menyembah Tuhan. Terus lagi sampai ayat yang ke-25 ini, sampai buat saya ini seperti puncaknya. Tiba-tiba seperti selaput yang menutup matanya itu terlepas. Pengertian yang dalam, engkau Mesias bukan sih? Ya, ada karakter Mesias loh yang aku lihat di dirimu. Dan Yesus menjawab 26. Saudara, ini dasar teologi yang mantap saudara. Jangan abaikan ayat 26 ini, bahkan seluruh peristiwa ini begitu saja. Yesus sudah bilang buat murid-muridnya, buat banyak orang. Aku air hidup, aku pohon hidup,
Ya, ada yang tanya engkaukah raja? Bahkan udah mulai orang bertanya siapa sih Yesus? Tetapi di hadapan perempuan ini, perempuan yang gak dianggap oleh masyarakat, perempuan yang gak akan masuk grup WA manapun, perempuan yang akan selalu diomongin pakaiannya kayak apanya, segala sesuatunya diomongin. Saudara, di hadapan perempuan ini, Yesus menyatakan dirinya, maksud kedatangannya yang paling mulia. 26, yuk kita baca sama-sama yuk. Lambat bukan pelan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang. Tuhan, apakah engkau Jehovah Jireh? Tanya itu dalam doamu. Dan Tuhan akan menjawab, akulah dia. Tuhan, apakah engkau Allah yang menyembuhkan keluargaku? Tuhan akan menjawab, akulah dia. Tuhan, apakah engkau 1000 pertanyaan tentang Tuhan? Tanyakan langsung. Dan dia akan menyingkapkan dirimu. Kalau kepada perempuan yang seperti ini saja, Tuhan mau mengungkapkan dirinya dengan penuh kasih, dengan penuh anugerah. Apalagi saudara, dengan air mata tanyakan Tuhan, apakah engkau yang menjaga rumah tanggaku? Tuhan yang akan menjawab ya. Tuhan seperti apa? Karakter Tuhan yang mana yang sedang saudara butuhkan saat ini? Tanya sama Tuhan, Tuhan engkaukah itu? Dan izinkan Tuhan membuka dirinya kepada saudara. Amin. Izinkan Tuhan menemui saudara. Izinkan kalau saudara rasa gak sanggup lagi untuk datang kepada Tuhan, bilang Tuhan datangi saya dong. Seperti datangi perempuan itu, cerita dong sama saya. Apa sih yang harus saya bereskan di hidup saya? Cerita dong Tuhan, apa sih harapan yang Tuhan punya buat saya di masa depan saya? Lakukan itu. Atau kalau saudara-saudara merasa baik-baik saja, puji Tuhan. Saudara orang yang dekat dengan Tuhan, terus berani datang kepada Tuhan, berani datang ke tahta anugerah Tuhan, puji Tuhan, pertahankan itu. Tapi naikkan doa buat suamimu. Tuhan, datang dong buat suami saya. Dia, saudara yang tahu masalahnya. Tuhan, datang ke anak saya. Kok anak saya susah amat ya. Waktu anak saya main komputer, waktu anak saya belajar, Tuhan datangnya. Tuhan datang ke istri saya. Tuhan datanglah ke opung saya, jagai mereka. Tuhan jaga mama papa di kampung. Tunjukkan dirimu kepada mereka. Ya kalau saudara rasa saudara baik-baik saya aja, sekali lagi saya katakan puji Tuhan. Tapi masih banyak keluarga kita yang perlu bertemu Tuhan. Amin. Masih banyak, sebut mereka. Tuhan singkapkan dirimu kepada mereka. Dan ketika Tuhan mendatangi mereka saudara, ketika Tuhan mendatangi saya dan mendatangi saudara, jangan sangka saya dan Bapak Aca gak pernah ada di titik terendah sampai kami gak sanggup cari Tuhan. Pernah. Dan Tuhan sendiri yang cari kami. Dengan berbagai cara Tuhan bicara kepada kami. Sampai kami ngerti punya level up seperti perempuan ini. Ya saudara, Tuhan yang mendatangi. Mulai dari Adam Hawa. Mereka coba lari dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang cari. Oke? Lalu mari kita juga Tuhan mendatangi orang-orang yang kita kasih. Tuhan, adik saya dulu pelayan Tuhan loh, tapi sekarang gak pernah ke gereja, malah hidupnya berantakan. Minta Tuhan datangi adik kita. Amin. Semua, bahkan semua orang yang kita kasih. Dan ketika Tuhan mendatangi mereka, ketika Tuhan mendatangi saudara dan saya, ada perubahan yang luar biasa. 28-29, haleluya, haleluya. Gak pernah ada orang yang ketemu Tuhan, yang ditemui Tuhan, lalu hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada. 28-29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, padahal itu tujuan dia, padahal itu yang penting buat dia secara fisik, tapi dia tinggalkan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Perhatikan kalimat terakhir, mungkin dia Kristus. Saudara, ini bukan keraguan. Kristus atau bukan ya? Bukan. Karena ketika dia meninggalkan tempayannya, ketika dia memutuskan untuk bicara ke orang lain, saya yakin dia sendiri sudah percaya. Tapi ini teknik komunikasi. Ya suka ada gitu, kita untuk menarik perhatian orang, kadang kita bertanya, perempuan ini pakai teknik komunikasi itu, mungkin dia Kristus. Dan selanjutnya berita tentang Yesus ada di kota itu.
mengalir ke semua orang, semua bahkan Yesus diminta tinggal di Samaria beberapa hari lagi, mengajar mereka lagi. Saya mau tutup dengan hasil akhirnya. Oke, saudara, tadi saya bicara bahwa kita berdoakan untuk orang-orang yang kita kasihi, yang pernah berada dalam Tuhan, tapi sekarang ternyata jauh dari Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kita buat semua. Saya yakin bahwa firman Tuhan yang seorang pernah dengar, yang pernah ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika perempuan ini saya yakin di masa remajanya atau di suatu masa dia pernah dengar tentang Tuhan dan akhirnya ini masa penuaian. Jangan takut mendoakan orang lain. Pasti ada saatnya saudara menuai. Amin. Menuai suamimu, menuai anakmu, menuai istrimu, menuai abang, adik, opung, oma, menuai kebaikan dalam hidup orang-orang yang kita datangi. Di ayat yang selanjutnya ketika perempuan itu pergi kemana-mana untuk memberitakan, Tuhan Yesus bicara tentang penuaian. Oh, saya suka sekali. Amin, amin. Saya tahu bahwa kita apapun yang kita tabur dalam doa kita, dalam pekerjaan kita, dalam pemberian kita, pada akhirnya kita akan menuai. Lanjut, haleluya. 39 deh. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan siapa? Karena perkataan perempuan itu. Perempuan yang gak dianggap itu. Tiba-tiba karena dia udah diubahkan. Dia bertemu Yesus, perkataannya jadi penuh kuasa. Jangan takut untuk menasehati anak-anakmu. Dengan perkataan yang penuh kuasa dari Tuhan, kita pasti bisa. Lanjut. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kesaksian hidup kita bisa memberkati orang. 40. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41 kita baca sama-sama. 2, 3. Amin. Perkataan perempuan yang ditemui oleh Yesus, hidupnya diubahkan, membawa orang-orang kepada perkataan Yesus. Boleh ada satu gambar, ini dari situsnya Gereja Ortodoks. Kisah perempuan ini cukup banyak dirilis, ada ya, cukup banyak dirilis, dikatakan bahwa dia terus mengikuti Yesus, terus memberitakan tentang Yesus. Ini gambaran imajinatif yang dari Gereja Ortodoks tentang perempuan ini. Dan dia dibaptis, setelah dibaptis dan dia mengikuti Yesus, dia mengajarkan Injil sampai ke negara-negara lain. Oke. Ya, saudara yang kasih, mari lakukan 2 hal ini. Izinkan Tuhan mendatangi saudara, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara, izinkan Tuhan menyingkapkan siapa dia buat saudara. Saya sedang meminta, saya sedang ajak ngobrol Tuhan banyak-banyak, minta Tuhan singkapkan dong tentang anugerah Tuhan. Besar banget, banyak banget, dan sedikit demi sedikit dalam perenungan saya, dalam pembacaan Alkitab saya itu disingkapkan. Apa kebutuhan saudara tentang Tuhan? Ajak Tuhan ngobrol. Amin. Lalu doakan juga orang lain agar Tuhan mendatangi orang itu. Mari tim pemusik. Haleluya. Pemusik akan menyanyikan satu bait lagu. Saudara nggak usah ikut nyanyi. Saya mau ajak saudara mulai berdoa, mulai praktekannya Tuhan. Saya mau bicara sama Tuhan. Saya mau Tuhan bicara sama saya. Saya mau kenal Tuhan, singkapkan dirimu, singkapkan rencanamu buat saya, buat anak-anak saya. Haleluya. Mari. Syukur Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau mau menemui kami. Mari kita tundukkan kepala di hadapan-Nya.
Saya berdoa saat ini buat saudara, agar Tuhan membukakan matamu, mata hatimu, sehingga engkau bisa melihat Tuhan. Saya berdoa agar telingamu terbuka, mendengar suaranya, hatimu terbuka untuk menerima semua janji-janjinya, menerima hadir Tuhan di hidupmu. Tuhan sedang menjawab saudara. Tuhan sedang menjawab saudara. Tuhan sedang bilang iya buat saudara. Terima itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman ini di hati kami Tuhan. Entah bagian yang mana hamba tidak tahu. Yang hamba tahu firman-Mu akan memperbaiki kelakuan kami. Firman-Mu akan membersihkan kami. Firman-Mu menjadi air hidup yang membuat kami tidak lagi haus akan hal duniawi, karena Engkau memuaskan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Roh Kudus, sekali lagi hamba minta terus bekerja, membuat firman ini tidak kembali sia-sia kepada Bapa yang punya segala firman. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali. Amin. Amin. Haleluya. Amin, amin. Mari diberkati, bentuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin, 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 amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan membuat perbedaan antara yang beribadah dan yang tidak beribadah. Keputusan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkan. Ada bagian bagi kami, ada berkat bagi kami. Mari semua Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah dan bawa pulang berkat damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Terimalah dan bawa pulang berkat sukacitanya yang tidak akan pernah berhenti mengalir ke dalam hidup. Terimalah dan bawa pulang berkat kasih karunia-Nya, anugerahnya yang akan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungannya ya dan amin. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang celaka, tidak ada sakit penyakit menyentuh hidup kita. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungan Tuhan. Terimalah dan bawa pulang berkat untuk menjadi berkat. Tuhan terus mengangkatmu, menempatkanmu pada posisi-posisi berkat. Apapun musimnya, terimalah berkat untuk menjadi berkat. Tuhan, kami terima semua berkat ini karena kami percaya satu nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami terima semua berkat ini karena nama Yesus memateraikan kami sebagai anak. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa di surga juga menjadi bagian kami sekarang di bumi ini Tuhan. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus yang punya kerajaan, kuasa,